Halo, pada video ini akan dijelaskan tentang modul keuangan dan bagaimana cara menggunakannya. Modul ini adalah salah satu dari banyak modul yang ada di aplikasi sekolah.id. Modul ini dapat dimanfaatkan oleh sekolah sebagai aplikasi pencatatan sederhana untuk keuangan sekolah. Selain pencatatan sederhana uang masuk dan keluar, pada modul ini juga terdapat fitur untuk pencatatan SPP siswa yang terhubung ke Android guru dan siswa. Sehingga, bagi guru dapat melihat status pembayaran SPP siswa-siswa yang ada di kelas yang dia menjadi wali kelasnya. Sedangkan bagi siswa, dapat melihat status pembayaran SPP-nya sendiri. Output akhir dari modul ini adalah sekolah dapat melihat laporan keuangan secara sederhana dalam range tertentu, misal bulanan atau tahunan. Berikut ini cara menggunakan modul keuangan. Pertama, login ke app.sekolah.id, lalu klik modul keuangan. Pada modul ini terdapat beberapa menu, yaitu yang pertama adalah menu referensi. Menu ini memiliki beberapa submenu lagi, yaitu submenu pertama adalah submenu saldo kas. Submenu ini digunakan untuk menginput nilai saldo kas sekolah yang berasal dari tahun sebelumnya. Misalnya, pada tahun 2023, sekolah memiliki saldo kas sebesar 300 juta rupiah yang berasal dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Maka, Anda bisa masukkan saldo kas tersebut dengan cara klik buat baru, pilih nama sekolah, kemudian pilih tahunnya. Misal tahun 2023. Kemudian masukkan jumlah saldo kasnya, misal 300 juta. Lalu klik simpan. Submenu yang kedua adalah submenu kategori pengeluaran. Submenu ini digunakan untuk menginputkan kategori pengeluaran sekolah. Kategori ini nantinya akan digunakan saat admin mencatat pengeluaran sekolah, misalnya untuk pembelian ATK, membayar tagihan bulanan, dan lain-lain. Untuk menambah kategori pengeluaran, caranya adalah sebagai berikut. Klik buat baru, pilih nama sekolah, kemudian ketikkan nama kategori, misalnya belanja pegawai. Jadi, untuk pengeluaran yang sifatnya belanja pegawai, seperti bayar gaji pokok guru, gaji petugas kebersihan, bayar tunjangan, dan lain-lain, akan masuk ke dalam kategori ini. Kemudian klik simpan. Tambahkan sesuai dengan kebutuhan sekolah Anda. Submenu berikutnya adalah kategori pemasukan. Mirip dengan submenu kategori pengeluaran, namun ini untuk transaksi yang bersifat pemasukan bagi sekolah. Untuk menambahkannya, klik buat baru, kemudian pilih nama sekolah, lalu ketikkan nama kategorinya. Misalnya laba kantin. Kemudian klik simpan. Menu berikutnya adalah SPP siswa. Menu ini memiliki dua submenu, yaitu yang pertama adalah submenu bulan baru. Menu ini akan digunakan untuk membuat tagihan SPP baru. Jadi, untuk setiap bulannya, admin harus membuat tagihan baru pada halaman ini. Misalnya kita ingin membuat tagihan untuk bulan Mei 2023. Caranya adalah sebagai berikut. Pada bulan, pilih bulan tagihannya, kemudian pilih nama sekolah, pilih tahun ajaran, kemudian masukkan besaran SPP yang akan ditagihkan kepada siswa, misalnya 150.000. Kemudian klik generate. Maka tagihan bulan Mei berhasil dibuat. Submenu yang kedua adalah menu data SPP. Menu ini akan menampilkan data status pembayaran SPP setiap siswa. Data yang ditampilkan pada menu ini akan muncul hanya jika Anda sudah melakukan generate tagihan dari menu bulan baru tadi. Disediakan sebuah filter untuk memudahkan Anda mencari data. Misal Anda ingin melihat data status pembayaran SPP siswa bulan Mei 2023 untuk tahun ajaran 2022-2023. Maka Anda pilih tahun ajarannya, kemudian pilih kelasnya, atau bisa juga Anda kosongkan untuk melihat semua siswa. Kemudian pilih bulan yang ingin Anda lihat datanya.
misalnya Mei 2023. Maka akan tampil data status pembayaran SPP seluruh siswa untuk bulan Mei 2023, yang mana datanya masih kosong semua, karena baru kita buat tadi. Untuk bulan yang belum pernah dibuat data tagihannya, maka datanya tidak akan muncul. Anda dapat melihat berapa orang yang sudah membayar dan berapa orang yang belum membayar. Jika ada siswa yang melakukan pembayaran SPP, maka yang harus Anda lakukan adalah mengubah status pembayarannya dengan cara sebagai berikut. Misal untuk Fahru Rozi melakukan pembayaran SPP. Klik tombol pensil pada nama Fahru Rozi. Kemudian pada bagian telah dibayarkan, masukkan jumlah pembayaran siswa. Misal 150.000, yaitu sebesar data tagihan SPP-nya. Kemudian pada tanggal pembayaran, masukkan tanggal pembayarannya. Misalnya tanggal 5 Mei 2023. Anda bisa memasukkan catatan jika dibutuhkan. Jika sudah, klik simpan. Maka status pembayaran untuk siswa tersebut akan berubah. Begitu juga dengan rekapnya. Status pembayaran siswa ini juga akan bisa dilihat oleh guru dan siswa melalui aplikasi Android Sekolah.id. Untuk tutorial penggunaan aplikasi Android Sekolah.id akan dibahas pada video lain. Silakan cek video lain pada link yang ada di deskripsi video ini. Berikutnya adalah menu pembayaran siswa. Menu ini digunakan untuk mengelola berbagai jenis pembayaran yang dilakukan oleh siswa. Misal seperti pembayaran baju olahraga, iuran perayaan HUT RI, pembayaran uang perpisahan, dan lain sebagainya. Terlihat di layar sudah ada 2 pembayaran yang pernah diinputkan. Di bagian progres, Anda dapat melihat rekap pembayaran siswa, berapa orang yang sudah membayar, dan berapa orang yang belum membayar. Untuk menambahkan pembayaran baru, caranya adalah sebagai berikut. Klik buat baru, pilih nama sekolah, masukkan tahun ajaran, kemudian masukkan nama pembayarannya, misal baju olahraga. Kemudian masukkan harganya, misalnya 150.000. Kemudian berikan checklist pada nama-nama siswa yang akan ditagih untuk pembayaran pembelian baju olahraga ini. Untuk menceklis semua nama siswa, Anda bisa berikan checklist pada checkbox yang ini. Kemudian klik simpan. Kemudian klik icon mata untuk melihat detail status pembayaran. Di sini Anda akan melihat rekap pada bagian ini. Jika ada siswa yang melakukan pembayaran, maka Anda bisa mengedit dengan mengklik tombol pensil pada nama siswa yang melakukan pembayaran. Misalnya atas nama Fahru Rozi melakukan pembayaran, kita klik tombol pensil, kemudian masukkan jumlah pembayarannya, lalu masukkan juga tanggal pembayarannya, misal tanggal 10 Mei 2023. Lalu klik simpan. Terlihat di layar bahwa rekap pembayaran juga langsung berubah. Menu berikutnya adalah menu pemasukan. Menu ini digunakan untuk mengelola data pemasukan sekolah. Pemasukan yang dimaksud adalah yang selain dari SPP atau iuran komite, dan selain dari pembayaran siswa. Contoh yang masuk dalam kategori pemasukan ini adalah dana BOS, kemudian keuntungan dari usaha sekolah, seperti koperasi atau kantin sekolah, dan lain-lain. Untuk menambah data pemasukan, klik buat baru. Kemudian pilih nama sekolah, pilih kategori, misalnya laba kantin. Kategori ini adalah hasil inputan yang sebelumnya Anda masukkan dari menu kategori pemasukan. Lalu masukkan jumlahnya, misalnya 5 juta. Kemudian masukkan uraiannya, misal keuntungan kantin sekolah bulan Mei. Untuk tanggal, masukkan tanggal pemasukannya. Misal untuk laba kantin, mungkin akan tutup buku pada akhir bulan. Jadi kita masukkan tanggal 31 Mei 2023. Kemudian klik simpan. Disediakan juga fitur filter untuk memudahkan Anda mencari data pemasukan dengan pilihan kategori dan range waktu. Menu berikutnya adalah pengeluaran.
Menu ini digunakan untuk pencatatan transaksi pengeluaran sekolah, misalnya pembelian ATK, pembayaran tagihan listrik, pembayaran gaji guru dan staf, perbaikan jendela atau atap sekolah, dan lain-lain. Sehingga seluruh pengeluaran dan bukti pengeluarannya bisa tercatat dengan baik secara digital. Hal ini akan memberikan kemudahan kepada sekolah untuk mengakses kembali data transaksi tersebut. Untuk menambah data pengeluaran, klik Buat Baru, pilih nama sekolah, pilih kategori, misalnya perawatan gedung, kemudian masukkan jumlahnya, misal 1 juta. Kemudian pada keterangan, misal kita masukkan pembelian seng 10 lembar, kemudian pada tanggal kita masukkan tanggal pembeliannya, misal 10 Mei 2023. Pada berkas, Anda bisa mengupload file bukti pembayaran atau pembelian. Misal, kita pilih gambar seng yang dibeli, kemudian klik Open. File bukti ini sifatnya adalah opsional atau tidak wajib, sehingga jika tidak ada, boleh dikosongkan. Jika ada lebih dari satu bukti, maka klik Tambah Field. Jika sudah dilengkapi, klik Simpan. Maka transaksi sudah tercatat secara digital. Menu terakhir adalah rekapitulasi. Menu ini dapat Anda gunakan untuk melihat atau mencetak rekapitulasi pengeluaran dan pemasukan sekolah selama rentang waktu yang Anda pilih. Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Pilih bulan awal dan bulan akhir dari laporan yang ingin Anda lihat. Jika hanya ingin melihat satu bulan saja, maka bulan awal dan bulan akhir disamakan. Pada contoh ini, kita akan melihat bulan 5 saja. Kemudian klik Lihat. Maka Anda akan melihat hasil rekapitulasi keuangan sesuai dengan rentang waktu yang Anda pilih. Anda juga bisa mencetak dengan mengklik tombol cetak. Demikian penjelasan untuk modul keuangan sekolah. Video penjelasan untuk modul lainnya dapat Anda akses pada link yang ada di deskripsi video ini.